Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan, sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita mau cari Tuhan. Amin. Karena kita percaya hidup kita milik Tuhan, hidup kita Tuhan yang tentukan, hidup kita Tuhan yang atur, sehingga hidup kita diarahkan dalam seluruh ketetapan dan jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, sebelum kita melakukan segala sesuatu, ayo cari Tuhan. Sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus ingatkan dan ajarkan buat kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya, segala yang baik itu ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, engkau yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo bagikan kembali renungan singkat ini kepada teman-temanmu, kepada kerabatmu, karena kita percaya apa yang menguatkan kita, apa yang meneguhkan iman kita, apa yang menegur kita, itu juga bisa menjadi berkat buat banyak orang ya. Bagikan sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat yang sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kembali kami boleh merenungkan firman Tuhan sebelum kami memulai segala sesuatunya. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali pemazmur pernah berkata seperti ini dalam Mazmur 139 ayat 23 dan ayat 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Raja Daud bilang begini, "Selidikilah aku, ya Allah. Kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah," ayat 24, "apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap hari kita perlu dikoreksi. Sama-sama bilang sama saya perlu dikoreksi. Karena kita sadari, saudara dikasih dalam Tuhan, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang seringkali mencekoki pikiran kita dengan hal-hal yang seringkali menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Raja Daud dalam hal ini pemazmur, dia mengingatkan kepada setiap kita bahwa perlunya mengkoreksi diri setiap hari. Perlunya mengadakan pemeriksaan rohani, kira-kira seperti itu ya. Pemeriksaan rohani. Tuhan selidiki aku, Tuhan kenal hatiku, Tuhan uji aku, kenallah pikiranku. Kalau jalanku serong, tuntun aku di jalan yang kekal. Sehingga Raja Daud membuka hatinya untuk diselidiki Tuhan. Dengan cara apa? Tentu dengan firman. Kembali lagi kepada firman. Karena firman itulah kita bilang begini, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu menerangi setiap hidup kita. Kalau kita salah ketika kita dengarkan firman Tuhan, kita tahu, saya ini salah selama ini, saya ternyata gak boleh buat ini. Dan ketika kita tahu kebenaran itu memerdekakan kita. Apa maksudnya memerdekakan? Kita tidak lagi terikat akan penjajahan akan dosa. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, perlunya mengkoreksi diri. Karena sebenarnya penyakit yang paling berbahaya. Ada banyak orang bilang jantung. Iya kan? Sebenarnya bukan jantung atau penyakit-penyakit medis lainnya. Penyakit yang paling berbahaya adalah ketika kita tidak tahu bahwa kita sudah sakit. Iya kan? Kita nggak sadar alarm tubuh kita itu mati. Sehingga kita tidak lagi merasakan gejala-gejala dini penyakit-penyakit yang parah. Seharusnya ada, saya mulai sakit nih, mulai nyeri di sini nih, mulai nggak enak nih belakang saya nih. Itu kan gejala-gejala dini, alarmnya. Sehingga kita tahu dan kita bisa menyelidiki, saya mau medical check up, saya mau lihat cek kesehatan saya, kenapa sih kok begini, kenapa sih kok begitu. Kita selidiki. Yang bahaya itu ketika alarm-alarm kecilnya, pengingat-pengingat di tubuh kita udah nggak berfungsi, saudara.
Sama dalam kehidupan rohani pun demikian. Kalau kita merasa bahwa ya nggak apa-apa lah, bohong-bohong kecil juga nggak apa-apa lah, Tuhan cincai lah yang kayak gini-gini mah Tuhan ngerti lah. Ya kan saya juga mesti usaha kecil-kecilan, tipu-tipu dikit nggak apa-apa lah, tipsani sedikit-sedikit nggak apa-apa kan, besok ke gereja bertobat lagi, datang lagi kepada Tuhan. Hei, engkau sedang mematikan alarm rohanimu. Saudara, bisa karena terbiasa jadi hilang rasa. Hilang rasa berarti alarm rohanimu mati. Engkau menganggap sesuatu yang tidak benar ini sesuatu kebenaran. Engkau menganggap sesuatu yang menyimpang dari Tuhan ini sebagai sesuatu ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali is okay lah. Akhirnya dalam pikiran kita mulai berkata, oh ini disetujui, oh ini nggak apa-apa, oh ini is okay, oh ini boleh. Akhirnya tanpa sadar kita lakukan terus-menerus. Dan tahukah saudara, sifat dosa itu bukan hanya seperti itu. Dia akan berkembang. Dia akan menggerogoti. Pembohongan, penipuan satu akan melahirkan pembohongan, penipuan yang lainnya. Itu yang akan terus terjadi. Itu sebabnya perlu medikal atau perlu pemeriksaan rohani ya. Pemeriksaan kesehatan rohani kira-kira seperti itu setiap hari. Setiap hari saudara, makanya firman Tuhan itu perlu setiap hari, bukan cuma hari Minggu. Untuk apa? Memberikan kita kepekaan. Kepekaan akan ini sebenarnya nggak boleh. Sehingga alarm dalam kerohanian kita, hal-hal yang kecil itu menyala ketika kita tahu ini udah mulai menyimpang nih. Ini udah nggak boleh dilakukan tapi saya lakukan. Ini udah nggak benar nih. Makanya Daud bilang, lihatlah apakah jalanku serong. Kalau ia tuntun aku kembali, jangan biarkan aku tersesat. Saudara, saya berdoa dimanapun umat Tuhan mendengarkan firman Tuhan hari ini, miliki hati yang mau diselidiki Tuhan setiap hari. Alkitab bilang begini, aku berdiri dan buka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintunya, aku akan masuk dan diam bersama-sama dengan dia. Apakah kita mau membuka pintu hati kita untuk diselidiki Tuhan? Apakah kita mau membuka pikiran kita untuk Tuhan ada dalam setiap aspek apa yang kita pikirkan? Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 bilang begini saudara. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Kita cek apa yang kita kerjakan. Kita lihat apa yang sudah kita lakukan. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Stop cari-cari kesalahan orang lain. Stop selidiki orang lain. Jangan pernah engkau menghakimi orang lain. Ayo coba dirimu sendiri aja dulu lihat. Ayo kita lihat diri sendiri kita. Kita lihat, selidiki aja dulu. Setiap hari kita rindu dibaharui. Setiap hari kita rindu dikoreksi. Orang yang mau membuka hatinya akan bertumbuh dewasa lebih cepat ketimbang orang yang selalu menutupi dirinya untuk dikoreksi oleh Tuhan. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan dalam renungan, dalam ibadah minggu, dalam ibadah tengah minggu, itu kita tujukan, apa ya yang Tuhan mau dari firman Tuhan ini buat saya. Bukan buat suami saya, bukan buat istri saya, bukan buat anak-anak saya, bukan buat mertua, menantu orang lain, no. Tetapi buat saya, apa yang bisa, karena Alkitab katakan firman itu seperti cermin. Ketika kita mendengarkan firman itu seperti cermin. Alkitab katakan firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, dimanapun saudara berada, itu juga mengkoreksi saya. Sehingga akhirnya kita sama-sama didewasakan. Gitu, kita sama-sama dicek. Apa keberadaan kita, apa yang mau saya ubahkan dari hidup saya yang belum berkenan di hati Tuhan. Yuk sama-sama, jangan sampai engkau melewati satu hari pun tanpa melakukan pemeriksaan rohani. Sehingga kita tahu gejala-gejala apa yang sudah mulai terjadi, kita mulai kembali. Ketika kita sudah mulai melenceng, kita mulai luruskan jalan kita. Ketika kita mulai sudah menyimpang, kita mau Tuhan tolong saya, jaga saya di jalan-jalan Tuhan. Sehingga hidup saya sampai pada akhirnya Tuhan menjemput saya didapati Tuhan setia. Kita berdoa, kita datang Tuhan kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Biarlah Tuhan materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga setiap hari kami mendengarkan firman Tuhan, kami dikoreksi. Setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, kami rindu ya Tuhan, Engkaulah yang menyelidiki hati kami, menerangi kami dengan terang-Mu. Sehingga kami tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Sekalipun kegelapan itu hanya bagian kecil, tapi kami rindu semua hidup kami, pikiran, hati, keinginan kami terbuka di hadapan Tuhan.
Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Sehingga kami mulai setiap hari, dari hari ini mulai mengadakan pemeriksaan rohani setiap saat. Jika Tuhan dapati kami tidak berkenan di hati Tuhan, biar Tuhan luruskan jalan kami, tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang kekal. Hamba berdoa buat mereka yang sakit juga, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ayo setiap hari kita adakan pemeriksaan rutin kerohanian kita, saudara. Sehingga jangan keburu alarm kerohanian kita mati, maka kita nggak tahu sebenarnya kita sudah mulai jalan menyimpang. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita.